wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sampai mana? Halaman 32 31. Ya, halaman 31 dari bawah 3 baris. Udah ini udah selesai. Ya udah ini. Halaman 32 ya. Halaman 32 ya, halaman 2 baris dari bawah ke atas. Wayang bagi dari atas 2 baris 32. Wayang bagi dan selayaknya seharusnya li ahlil maiti, bagi ahli mayit, bagi ahli musibah, ayakuna hammuhum, ayakuna agar ada, hendaklah ada hammuhum, kesedihan mereka, ala mayyitihim, atas mayit mereka, ma quddima, ma apa quddima yang telah didahulukan padanya minal ahwa, dari huru hara. Naklah ayat ahli mayit ya, merasa sedih huru hara yang telah terjadi pada kematian mereka. Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala yu'inuhu, akan menolongnya alai padanya. Hendaklah hai mayit, hamuhum tuh bisa arti bisa dua ya, bisa kesedihan, bisa ambisi mereka untuk kematian mereka, maqudima, apa yang telah terdahulu minal ahwal, daripada huru hara, musibah-musibah. Nah kalau itu mereka yakin Allah, semuanya Allah Ta'ala yu'inu, akan menolongnya padanya. Ketika kita mentakini, mendoakan si mayit, kita yakin Allah akan menolong mereka ya, Allah akan mengabul doa kita, masih yakin ya. Wa amasyahu, adapun teriakan-teriakan, wal buka'u, dan tangisan-tangisan, menangis, wa tamzikus siyab, dan merobek-robek pakaian, wa izharu husni, dan menampakkan kesedihan, wa imtina'u, dan tidak mau menghalang-halangi, mencegah atau tidak mau minal akli, enggak mau makan tuh kematian ayah ibunya, istrinya, suaminya enggak mau makan, wa syurbi, dan enggak mau minum ya, robek-robek pakaian, nangis, menampakkan kesedihan, enggak mau makan, enggak mau minum, bahwa ma'dudun, itu terhitung min khifatil akli, termasuk orang yang lemah akalnya, orang yang lemah akalnya, awinifak, atau orang yang munafik. Orang munafik, orang yang lemah akalnya, ketika melihat kematian ayah ibunya, saudaranya, istrinya, dia menangis, teriak-teriak, menangis, robek pakaian, menampakkan kesedihan, nggak mau makan, nggak mau tidur, itu termasuk orang yang lemah akalnya ya, lemah akalnya, atau orang munafik. Ini termasuk apa? Termasuk kekufuran ya, terima dengan takdir Allah, kekufuran. Di antara hal-hal yang buat kafir, yang buat kufur apa? Menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, atau yakin sama Al-Quran, menghina ulama.
itu menghina ulama kafir itu. Apa habaib, Nabi dihina, dilecehkan, masya Allah. Orang hari ini nggak mau ngaji, jauh ulama, sembarangan ulama dihina. Ya, kalau udah menghina ulama itu 4 musibahnya. Kata Nabi, ini maaf ya, sedikit menyimpang. Man abgodul ulama, siapa yang menghina ulama, mencaci maki ulama, romahullah bi'arabai khisal, akan memberi 4 musibah. Satu apa? Bila qahti minaz zaman, dikasih moneter yang berkepanjangan, terus moneter, harga semakin naik. Itu sebabnya itu menghina ulama itu. Kedua, wazig min sultan, raja sudah mulai menyimpang. Wa khiyanatil ulai hukam, hakim-hakim sudah pada khianat. Yang kaya maupun salah dibela, ada duitnya, yang miskin benar salah. Yang terakhir, wala wasara min adu, musuh-musuh berani menyerang Islam. Ini kan sudah menghina ulama, itu bisa jadi kafir, itu menjadi murtad. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ustaz pun ulama pewaris Nabi. Dihina. Mina Nabi murtad. Mina ulama murtad karena dia ulama itu pewaris Nabi. Di antara yang lagi yang buat murtad atau bin nasab, atau bin nasab, menghilangkan nasab bapaknya. Bapaknya itu maaf ya, orang bodoh, orang miskin. Karena dia kiai besar, malu. Bapaknya orang bodoh, kayak pakai nasab orang lain. Bapaknya namanya Saraman, bukan nama bapaknya. Dia pakai Soleh bin Muzaki, Muzaki itu orang lain, ulama, bapaknya Saraman, malu. Itu otak bin nasab, nggak mengakui nasab bapaknya, itu kafir. Kalau memutuskan saudara Islam itu haram bagi surga. Memutuskan silaturahmi, memutuskan silaturahmi sama saudara kandung, haram bagi surga. Menghina orang tua itu pun kalau menghina cuma tidak patuh, itu anak durhaka. Nah, terakhir kata ulama dia akan keluar dari surga. Nah, ada setiap iman, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzamil iman, akan keluar dari neraka orang yang di hatinya setiap iman. Tapi kalau udah nggak ngaku orang tua, itu kafir selama-lamanya. Nah, orang itu kafir, masya Allah ya. Berikut lagi yang buat kafir terakhir nih, aniyahah al-mait, menatapi mait, seolah-olah dia nggak terima dengan kematian yang Allah takdirkan. Menatapi mait termasuk jadi kafir dia, ya, jadi kafir murtad. Hati-hati ya, itu kerjaan orang Yahudi itu, kerjaan orang jahiliyah ya. Istri mati, anaknya, suaminya baju robek, kepala dibotakin tuh, gitu kan, apa gitu. Dia teriak, nangis, itu hati-hati ya. Karena orang Islam seperti itu. Kemudian ibu bapaknya nggak begitu, gitu kan, nangis dan bapaknya nggak mau ngaji, itu begitu kan, nggak mau ngaji, teriak, itu bisa membuat kafir murtad. Menjalik ya, nggak menerima takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad kana, sungguh telah ada Hatim al-Asam waliullah. Yaqulu, dia mengatakan, apabila ra'aita, engkau lihat, bila engkau melihat sahibal musibah, orang yang terkena musibah, engkau melihat dia itu pada kharaqa, telah merobek-robek sawabahu, pakaiannya dia robek. Kalau di Indonesia jarang ya, kalau di negeri Arab biasa kali. Wa azhara husnahu, dan dia menampakkan husnahu, kesedihannya. Wa azzaitahu, dan setelah itu wa azzaitahu, dan engkau takziah padanya. Azza yu'azzi ta'ziah, engkau bertakziah padanya. Kita bertakziah mendatangi orang yang kematian, anaknya, istrinya, ibunya, dan saudara-saudaranya, apa tuh? Yaitu baju dari robek-robek, ya, sedih, nangis, teriak-teriak, ya. Wa azhara huzna, menampakkan kesedihan. Wa azzaitana, kita bertakziah padanya. Ba'da zalika, setelah itu ya, kita bertakziah, menyaksikan kesedihan, teriakan orang yang tinggal mati. Faqad syaraf tahu, faqad sungguh syaraf tahu, kau telah bersekutu padanya
bil ismi dalam dosa, ya. Kita datangnya nih banyak sering ya, kita datangin kematian nangis, nangis itu sama dosanya itu. Maka jangan nangis nggak boleh. Kalau kasihan sama suami ibu, kasihan sama bapak ibu, jangan nangis. Kita malah menyiksa, malah membuat siksa si mayit. Dan saya ini, kita nih yang hari ini kena dosanya itu, buat murtad. Seolah-olah ibu ini nggak terima dengan takdir Allah, gitu kan? Apa syarat tahu bil ismi, kita telah bersekutu dalam dosa. Gimana ya kita? Gimana ya kita sering itu ya datang nih nangis, ya Allah, gimana kita nasihatin, takut nggak terima kan? Ya, begitu kan nggak ngaji ya, masya Allah, kan nggak ngaji itu nangis, masya Allah. Allah Akbar ya, masih jauh sekali ya kita nih keadaan. Mau baca. Wayan bagi dan soyogiannya ahli mayit ahli musibah ayyakuna ada padanya hamahum kesedihan ala mayitahum atas kematiannya ma qadima yang telah lalu alai padanya minal awal dari huru hara Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala yunihu akan menolongnya alai padanya wa masyahu dan adapun teriakan wal buka dan nangisan. Iya. Tamizu thawabi, merobek pakaiannya, wa dhaharul huzn dan menampakkan kesedihannya, wal imtina'u dan mencegahnya minal akali dari makan, wa syurubi dan dari minum. Bahwa dan dia itu ma'dudun menghitung terhitung min khifatil akli dari lemahnya akal, wa awan nifakin atau orang nifak atau orang munafik. Waqad kana dan sungguh ada khatimul hasan wali waqtul hasan yaqulu berkata idza ra'aita apabila melihat sahibul musibah qad kharaqa telah merobek thawbahu pakaiannya, wa adharu husnahu dan menampakkan kesedihannya, wa azitahu dan engkau takziah padanya, ya takziah. Pada dalika setelah itu waqad syarqatuhu dan sungguh telah bersekutu fil asami dalam dosa, wa innama wa innamal wajibu dan sesungguhnya yang wajib alaihi pada kamu, ya, kita menyaksikan kesedihan ratapan orang yang sahibul musibah, yang wajib itu untuk kita antun kiro, kita mengingkari padanya, ya, kita ingkari, wajib kita ingkar li'annahu karena sesungguhnya sahibul munkarin itu orang yang melakukan kemunkaran, jadi hati mesti ingkar. Bagaimana cara doanya? Gini cara doanya nih, ada orang mabok, ada orang judi, ya, ada orang pacaran, kita nggak berani itu. Ada orang teriak-teriak nangis, ya, di depan ayah ibunya dia menangis. Apa doanya? Ini doanya nih ya, supaya kita nggak kena siksa, nggak termasuk kena dosa. Allahumma hadza munkarun fala tu'akhizni. Itu diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ya. Allahumma ya Allah, hadza munkarun, ini suatu kemunkaran ya Allah. Fala tu'akhizni, janganlah kau siksa aku. Apa? Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhizni. Allahumma ya Allah, hadza munkarun, ini suatu kemunkaran. Fala tu'akhizni, janganlah kau siksa aku. Itu. Sekali lagi Allahumma hadza munkarun la tu'akhizni, janganlah kau siksa aku, supaya kita enggak kena dosa itu kan. Itu emang sedang begitu ya, kita takziah lagi nangis tuh anaknya kan. Itu kalau kita hati enggak terima, hati kita enggak doa, hati itu ya kita jadi diam aja, itu kena dosanya itu, ya. Supaya enggak kena dosanya, ya berdoanya Allahumma hadza munkarun la tu'akhizni, ya Allah ini suatu kemunkaran, ya Allah siksa aku. Sama seperti itu yang orang mabuk, lagi judi, orang lagi apa tuh kan, itu doanya itu supaya enggak disiksa. Wa kana dan adalah Abu Sa'id Al-Bulkhiri radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dia mengatakan, kata Abu Sa'id, man barang siapa usiba
yang terkena musibah, bimusibatin dengan suatu musibah, dia kena musibah, famazzaqa maka dia mencabik-cabik, merobek-robek saban pakaiannya, adoroba atau dia mukul-mukul suatu dadanya, dia pukul-pukul dadanya, faka'annama maka seolah-olah dia itu akhoja rumhan, dia mengambil rumhan, mengambil tombak, yuqatil bihi, dia berperang, dia perangi bihi dengan itu tombak, malaikat bihi, malaikat Tuhannya. Orang yang kena musibah, dia cabik-cabik pakaiannya, dia pukuli dada-dadanya, ya, dia pukuli dadanya, seolah-olah dia mengambil tombak, dia mau perang pada Allah, perang pada malaikat. Ya, seolah ya akan perang pada malaikat Allah azza wa jalla. Dan mereka bernasib mufalatun fa'ulu, mufalatun fa'ulu, ajibtu jazin bakin musabin bi'ahlin au hamimin diktihabi, syaqiqil jaybi da'il wail jahlan, kana al-mauta kasyai'il ujabi, wa sawallahu fil khalq hatta Rasulullah minhu lam yuhabi, lahu malakun yunadi kulla yawmin ladulil mauti wa benulil khurabi. Ajibtu, apa ajibtu, aku merasa aneh, merasa heran. Ajib, aneh ya. Ajibtu, aku merasa aneh, merasa heran. Lijazi'in, bagi orang yang keluh kesah. Bakin, dia menangis. Musabin, kena musibah. Itu kan anak, istri, semua amanah Allah. Diambil itu amanah Allah, titipan Allah, jangan sedih. Istri apa? Sama akal. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah, akan kembali pada Allah. Anak istri semua titipan, jangan sedih, jangan nangis. Ajib tu aku mas heran. Dijazin bagi orang yang apa tadi? Keluh kesah, makin menangis. Musabin, kena musibah. Kena musibahnya biahlin, ya kematian keluarga, au hamimin atau teman setia, ya. Jiktiabin, penuh kesedihan. Dia itu syaqiqil jaybi, robek-robek baju apa jaybi, lengan, ini kantong ya. Robek kantong baju. Da'in, menyeru-nyeru, berseru-seru, teriak-teriak, al-wail, aduh celaka. Ada orang begini saya dengar, aduh Bapak, bagaimana Bapak meninggal ini, saya makan apa ya? Allah yang ngasih makan ya. Inna nafsan lan tamuta hatta tustaghfar rizqu. Kita enggak bakal mati sebab rezekinya habis gitu ya. Pak, saya makan apa Pak? Bagaimana Pak? Masya Allah. Kafir begitu ya. Jalan dia teriak-teriak dengan al-waduh celaka. Aduh sial, jangan karena kebodohan, kena bodoh, enggak mau ngaji gitu tuh. Tangisin. Bapak ibu meninggal suaminya, istrinya meninggal, ditangisin. Main tuh ada artis tuh ada di HP artis, istri cantik meninggal, nangis tuh. Ada ngaji tuh, ada artis istri cantik meninggal. Disebut namanya. Karena mauta seolah-olah kematian kasyai'il ujab, seperti sesuatu yang sangat aneh. Mati itu biasa, kematian bukan sesuatu yang aneh. Wasawawu dan wasawa. Apa sawa? Sawaun alaihim, sawaun apa? Sama saja alaihim pada mereka. Wasawallah, dan Allah menyamakan bihi padanya, pada kematian, ala khalaq, makhluk semua sama untuk mati. Hatta sehingga Rasulullah pun kasih Allah itu meninggal wafat. Lam yuhami,
Rasulullah pun nggak dikasihani, tetap dia meninggal ya. Dia pun merasakan apa? Pedihnya sakaratul maut Rasulullah ya. Agar umatnya nggak merasakan sakaratul maut. Si Rasulullah pun sama dia mati meninggal. Allah samakan semua makhluk pas meninggal. Cuma Allah yang penyembako. Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Wa yabqa, yang kekal hanya Allah. Dzul jalali wal ikram. Lahul malaku, baginya malaikat. Kita punya malaikat ya. Kita selalu diawasi malaikat. Yunadi yang berseru-seru, itu malaikat berteriak-teriak. Bulayamin, setiap hari itu mereka teriak-teriak. Apa teriakannya? Ladu, lahirlah oleh kalian, lahirlah oleh kalian, lahir semua, ayo pada lahir, lil mauti, bagi kematian. Semua yang lahir pun akan mati, yang belum lahir pun mati. Wah, bangunlah rumah, bangunlah istana yang megah, tapi apa? Lil khurab, akhirnya hancur. Bangun rumah untuk kehancuran, lahir semua untuk kematian. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita masih sama-sama dapat mengaji. Karena untuk sunnah biasa selalu meningkatkan kita iman. Inilah iman kita supaya kita yakin bahwa semuanya takdir Allah itu pasti ada nama kita. Dan semuanya dari yang terakhir itu apa? Yang terakhir dari lidawadil maut. Semua manusia yang terlahir pasti Mati. Allah. Dan yang terakhirnya tadi apa? Wabnu lil khurab. Kita semua membangun ya. Mungkin kita punya rumah, kita punya pribadi, pertama diri kita dulu kita bangun. Apa dengan kekuatan, dengan jabatan, dengan kekuasaan, pasti juga akan hancur. Allah lil khurab. Bangunan hancur. Jadi semuanya nggak ada yang kekal milik Allah. Supaya kita disuruh wajib beriman kepada Allah. Itu ya, beriman ada berapa tuh? Kita harus yakin dengan ketentuan Allah, namanya Allah. Takdir baik buruk. Semuanya yang terlahir pasti akan mengalami mati. Allah sudah nyatakan sering kita dengar. Kullu nafsin Jaikatul maut. Semua yang memiliki nyawa, semua yang ngerasain, zat itu artinya punya rasa, ngerasain. Nah, supaya rasa itu supaya bagus, ngaji. Rasanya itu supaya zat itu bagus, ngaji. Karena itu nanti semua punya rasa. Seperti kita sekarang ini hidup di dunia, kita pengen enak, kita pengen makan, semuanya kita tahu tuh. Rasa itu. Nah, makanya ngaji juga kita harus rasakan gimana nikmatnya iman, bagaimana nikmatnya Islam. Itu dua hal itu baru nanti memiliki ihsan, namanya akhlak. Jadi kita nggak gedek sama orang, nggak nyakin orang ibadah. Itu terus saya suka, saya buang. Jadi kita ibadat ini jangan lihat orang. Ya, jadi kita ibadah ini karena Allah kuatkan itu semuanya. Jadi supaya apa? Hati kita mantap, itu namanya orang yang beriman ngaji gitu. Jadi kalau kita nggak ngaji, nggak duduk begini, nggak kita tahu. Mudah-mudahan hadis ini yang kita baca kitab ini menggugah kita punya jiwa. Kalau meninggal dunia jangan ditangisin, jangan dirangkapin, jangan robek-robek banyak. Itu adalah sebuah perbuatan dosa. Itu aja ya. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tuqaddimuna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innahu ya maulana ila sami'un qarib mujib da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da Allahumma hawwin 'alaina ya Allah Allahumma hawwin 'alaina
ya Allah ya Allah ya Allah bisa merawat maut Amin. wal afwa innal hisab Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil